Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Farhan dengan NIM 2265 Di sini saya mau mereview materi manajemen integrasi proyek. Oke, langsung saja. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasi semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran-gambaran besar, nah hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integritas perangkat lunak. Proses manajemen integrasi si proyek. Yang pertama, mengembangkan proyek charter. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek. Oke, lanjut. Proses manajemen integrasi proyek. Mengatur dan mengelola eksekusi proyek. Yang kedua, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Yang ketiga, melaksanaan pengendalian perubahan terpadu. Yang keempat, menutup proyek. Oke, lanjut. Project Integration Management Summary. Contohnya seperti yang ini. Proyek Charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan Anda kerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Yang kedua, proyek Charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Proyek charter yang pertama berisi elemen-elemen yang unik, nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penyelesaian proyek, sponsor proyek, hasil akhir, variabel dari fase proyek, strategi global dan pelaksanaan proyek, perhitungan waktu pasar dan biaya besar, sarana dan prasarana sumber daya, staf dan vendor. Proyek karakter nama proyek, manajer, tujuan, asal atau usul, sponsor, hasil akhir, strategi, lama buat, biaya, sumber daya, dan staf atau vendor. Kegunaan proyek karakter, pendefinisian proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang utama yang terlibat sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Manajemen integratif proyek. Contohnya seperti ini. Pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu pemandu eksekusi dan pengendalian proyek. Akibat rencana proyek yang pertama, proyek unik, rencana proyek kerja, rencana haruslah dinamis, fleksibel, dan diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dan rencana manajemen proyek. Yang pertama, pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknik yang digunakan proyek, pekerjaan yang akan lakukan, jadwal dan informasi anggaran. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan manajemen proyek sebagai besar waktu dan biaya bisa dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek, metodologi manajemen proyek, dan sistem informasi manajemen proyek. Memantau dan mengendalikan kerjaan proyek, perubahan dan terhindar pada sebagian proyek, pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dan dua kelurahan yang penting. Sistem kendali perubahan, sistem formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan proses dokumen dan pekerjaan proyek resmi dan dapat diubah. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Penutupan proyek, untuk menutup proyek, Anda harus mengikuti semua aktivitas keluaran utamanya. Rangkuman manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan serta proyek, pengembangan penyataan lingkungan proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, peraturan dan pengelolaan hasil proyek, pemantauan dan pengendalian kerjaan proyek, pelaksanaan pengelolaan perubahan dan penutupan proyek. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.